Oke, jadi kemarin ini kita belajar kan? Nih, ini dia. Jadi yang semua yang terjadi di past itu akan terjadi di future, ya. Jadi kalau dulu di Sadrak Mesak Abednego ada 3, ada worship dapur api, di future akan ada tapi kita nggak tahu apa, jadi kita mau cari tahu. Nah, jadi apa itu yang nanti terjadi di future yang tentang cerita Daniel, Sadrak Mesak Abednego aja ya. Oke, mari kita lihat yang kemarin. Ini ya, kemarin kita sudah sampai sini. Ya. Jadi kita tahu bahwa di depan itu akan ada hukum Tuhan yang akan ditiadakan dan orang-orang yang masih lakukan kesalahan akan dipenuhi kebencian setan kepada orang yang setia. Dan contohnya seperti Kain dan Habel itu ya. Itu. Nah, lalu mari kita lihat lagi di sini. Dan itu akan orang kesungguh-sungguhan orang yang mau meningkat untuk menurut Tuhan akan sebanding dengan orang-orang dunia dan gereja yang bersatu dan mereka inilah yang akan making void the law atau yang meniadakan hukum. Ini yang akan terjadi teman-teman anak-anak ya, anak-anak muda. Jadi yang terjadi depan adalah kita tinggal mau pilih jadi bagian yang mana. Kita mau increase in obeying the Lord ya dengan pengetahuan yang Tuhan tambahkan, atau yang kedua kita mau menjadi bagian kita gereja tapi kita cinta dunia, itu dia. Dan kalau kita masuk golongan kita gereja tapi cinta dunia, itu kita akan menjadi golongan yang akan bersatu nantinya dalam meniadakan hukum, itu dia. Ya, oke. Lalu kita lanjut lagi baca ya. Lalu mereka akan bilang seperti Psalmis ini, orang-orang yang obey the Lord ya. Aduh, saya cinta sekali perintah-perintah Tuhan daripada emas. Dan itu semua lebih dari emas murni. Itu Mazmur 119, 127. Ya. Nah, lalu, dan ini akan benar-benar muncul, ya, akan kelihatan nyata ketika hukum Tuhan akan ditiadakan oleh negara. Jadi pihak negara yang akan umumkan. Nggak ada yang boleh sembah hari apapun kecuali hari Minggu. Nah, boleh gitu? Jadi kalian bisa ngerti nggak nanti hukum Tuhan itu menjadi undang-undang negara, boleh? Boleh, Ci. Oke. Nah, apa sih hukum Tuhan yang ditiadakan diganti sama apa, ya kan? Lalu dia bilang, ketika hari Minggu, jadi hari apa? Hukum hari apa nanti yang ditinggikan? Sunday. Sunday. Ya. Jadi kalian sebagai umat Tuhan udah ngerti, waduh akan ada undang-undang hari Minggu dan akan ditinggikan, hari Sabatnya artinya nggak ditinggikan, dan akan didukung oleh hukum nasional. Ini dia, ya. Lalu maka prinsip-prinsip yang sudah menjadi prinsipnya umat-umat Tuhan akan ditunjukkan. Seperti S itu sama dengan atau beda S? Sama dengan. Betul? Yang lain bagaimana? Sama dengan? Setuju dengan Sally? Setuju, Kak. Setuju, ya. Iya, Kak. Prinsip orang yang people of God ketika negara bilang akan ada undang-undang hari Minggu dan akan dibuat undang-undang negara, itu sama dengan prinsip 3 orang Hebrew, Ibrani. Siapa 3 orang Hebrew? Sadrak, Mesak, Abednego. Itu dia. Dan itu seperti 3 orang Ibrani yang memanifestasikan prinsipnya ketika Nebukadnezar membuat harus worship golden image di plain of Dura. Ini dia anak-anak. Jadi artinya worship, kalau Nebukadnezar bilang worship gitu kan, itu sama dengan apa di akhir zaman? Ini kan, kalau ini kan worship image of gold kan? Kalau zaman ini kan image of gold, betul? Kalau di future worship apa? The beast. Sesuai kutipan apa? Sandil. Sunday, betul? Nah, ini sama. Jadi artinya nanti cerita Sadrak Mesak Abednego diulang di
Sunday law. Ketika hukum akan diundang-undangkan, ada orang-orang yang tidak akan sembah hari Minggu seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Boleh? Boleh begitu? Itu dia. Lalu, we can see. Ini ya. Kita akan lihat disinilah tugas kita. Ketika kebenaran coba ditutup-tutupi oleh kesalahan. Wow. Jadi apakah tugas kita waktu mereka lagi niadakan hari Sabat, ya kan? Ini dia, ya. Ketika mereka meniadakan hari Sabat, apakah tugas kita untuk bilang saya nggak mau sembah itu, betul? Bisa gitu? Boleh semuanya? Itu dia. Oke, jadi kalian bisa lihat ya apa yang terjadi di depan. Oke, kita mau buka kutipan lagi. Jadi catat di ini ya. Dicatat itu di 13 MR ya kalau nggak salah. Oke, sekarang kita mau baca ini. Paragraf 8. Nah, ini dia. Aduh, sorry ketutup. Review and Herald Maret 1884 paragraf 8. Oke. Oke. Kita buka ini kutipannya. Oke. Kita boleh minta baca ya, gantian ya. Oke, satu kalimat satu orang. Kita akan mulai dari bawah. Ronald, boleh baca kalimat pertama? The Lord has a controversy with his prophet people in these last days. Oke. Tuhan mempunyai kontroversi. Kontroversi itu bagus, negatif, atau positif kontroversi? Negatif. Kontroversi itu sama jalan atau bertentangan jalannya? Bertentangan. Betul? Setuju yang lain? Kontroversi itu kan bertentangan kan? Oke. Kita lanjut lagi. Berikutnya ya. Ya, halo? Halo Goldie. Bisa dengar sayang? Bisa, Cek. Oke, bagus. Oke, lanjut ya. Langsung, jadi ada kontroversi antara siapa? Tuhan dengan siapa? Profes itu yang mengaku kan? Siapa yang mengaku umatnya di akhir zaman? Orang Advent sih. Bagaimana yang lain? Oh, screen aja hitam. Oke. Iya. Yang lain bagaimana? Siapa siapa yang di akhir zaman mengaku umat Tuhan? Orang Advent. Orang yang cinta dunia tapi gereja. Oke. Dan orang apa itu? Umatnya di akhir zaman namanya orang apa? Advent. Advent. Setuju semua nggak orang Advent? Apakah kita ini umat Tuhan di akhir zaman? Betul? Betul. Oke. Mari kita lihat. Ya. Kontroversi antar umat Tuhan dengan orang yang mengaku Advent. Artinya cuma mengaku Advent, tapi kehidupannya kayak orang dunia. Boleh? Jadi orang yang cinta dunia tapi mengaku gereja. Iya, itu dia. Mengaku Advent. Boleh? Karena umat Tuhan di akhir zaman bukan protesan. Apa? Umat Tuhan yang benar-benar pilihan Tuhan yang dikasih terang orang Advent. Kayak orang Yahudi dulu. Betul? Ya. Jadi Tuhan punya kontroversi dengan umatnya di akhir zaman. Ya. Lalu, mari kita lihat. Ini nubuatan ya. Ini bukan Kak Geidi yang tulis. Ini Mrs. White. Udah dinubuatkan sama Tuhan dari 1884. Ya, oke. Lalu dibilang, kontroversi ini dengan orang-orang. Tolong, aku harus meminta orang lain ya. Sally, silakan. Sally, kedua.
Silakan Oke. saya kalimat kedua. In this controversy, men in responsible positions will take a course directly opposite that pursued by Nehemiah. Jadi, ini kontroversi antara Tuhan dan manusia, terlebih dengan orang Advent, men in responsible position itu siapa? Siapa orang posisi-posisi dipertanggung jawab, siapa itu? Di agama Advent, siapa yang posisinya bertanggung jawab di orang-orang Advent? Siapa? Pendeta. Pendeta. Pastor. Oke, kita cuma baca aja ya ini ya. Oke. Jadi kontroversi ini dengan pendeta, orang yang bertanggung jawab, siapa aja lah yang bertanggung jawab, antara pendeta, semua yang petinggi, yang tinggi, posisi-posisi tinggi, disinilah Tuhan ada kontroversinya, oke? Ya, jadi kontroversinya antara Tuhan dan orang-orang yang berposisi, yang menempati posisi bertanggung jawab. Boleh gitu? Nah, dia orang-orang yang menempati posisi bertanggung jawab memangnya bikin apa? Oke? Bikin apa dia? Akan Mengabarkan Injil. Sesuai kutipan sayang, akan mengambil langkah yang opposite itu sama atau bertentangan? Bertentangan. Jadi masih ingat nggak cerita Nehemia, dia ngapain? Dia bangun itu bukan Dia tembok. bangun tembok. Kalau oke, kita lihat dulu ya. Nehemia bangun tembok. Artinya orang-orang yang bertanggung jawab ini kalau kerjanya bertentangan, dia ngapain tembok? Menghancurkan. Hancurkan. Merabahkan. Hancurkan tembok, boleh? Tembok ini adalah, apakah tembok itu kenapa sih kalian misalnya di rumah bangun tembok, apakah sebagai penjaga, betul? Betul. Iya, Kak. Betul kan? Untuk jaga kita kan? Oh, jadi kayak misalnya nih ya, misalnya ada jurang ya. Misalnya ada jurang. Terus di jurang itu kita kasih tembok di pinggir. Loh, kenapa dikasih tembok? Iya, supaya kalau misalnya orang nggak ada yang ngelewatin batas ini, karena kalau udah keluar dari batas ini, udah masuk jurang. Kira-kira tembok apa yang menjaga posisi kita supaya di tempat yang aman terus? Namanya apa temboknya kira-kira? Law. Yang lain gimana? Tembok itu sama dengan apa? Setuju nggak sama Sally? Itu adalah hukum. Apakah hukum membuat kita mengerti posisi kita ini benar atau salah? Apakah itu guna hukum seperti tembok, betul? Iya. Iya, Kak. Oke, kita karena nggak belajar di hukum, nanti kalau kita belajar hukum kita buktikan ya. Jadi tembok loh, artinya orang-orang yang posisi bertanggung jawab ini, dia mengambil jalan yang berlawanan yang sudah diambil Nehemia dalam membangun hukum. Artinya ini orang-orang yang di posisi bertanggung jawab, bukan hukumnya dibangun supaya mantap umat-umatnya, malah dihancurin temboknya sehingga standarnya jadi rendah. Gimana? Boleh gitu? Boleh, Kak. Nah, itu dia. Pak Pendeta, sekarang gimana? Boleh nggak kerja Sabat? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kerja Sabat. Gimana? Apakah itu nurunin standar hukum atau bangun standarnya jadi tinggi? Menurunkan standar. Menurunkan. Kalau ada orang yang setia, apakah harusnya orang-orang itu diperingati kan? Tapi aduh, nanti tersinggung lagi orang-orangnya, jadi nggak mau ke gereja lagi, nggak kasih perpuluhan lagi, aduh, memang hancurin karena udah turunin standar. Pak Pendeta, nggak apa-apa ini minum teh kopi. Umat-umatnya udah minum teh kopi semua, nggak ditegur, nggak diingatkan, nggak dikasih pekabaran.
Apakah itu hancurkan tembok atau bangun tembok kira-kira? Hancurkan. Hancurkan. Menghancurkan. Itu dia. Saya mau tanya, Oke, apa pertanyaannya sayang? teh kopi itu nggak boleh diminum gara-gara ada zat adiktif nih gitu. Ya, kafein, betul. Kafein ya. Kafein itu nggak bagus untuk tubuh kan? Itu dia. Nah, lalu dia menghancurkan tembok kan? Nah, lalu artinya dia akan bikin sesuatu yang bukannya mengingatkan terus umatnya, ini pagarnya di sini, kamu udah keluar pagar, ayo masuk pagar. Ingatkan terus enggak? Nggak apa-apa, kamu keluar pagar, yang penting tiap Sabtu datang lagi ya. Terus jangan lupa bayar perpuluhan. Nah, itu dia. Jadi, coba ya. Aduh, ini akhir zaman loh, anak-anak muda. Kita bukan lagi mau jelek-jelekin, kita mau kasih kenyataan. Kita nggak mau ngomong dongeng, kita mau kasih kenyataan. Oke. Nanti aja kita ininya ya. Kita mau selesai ini nanti keluar jalur lagi kita takutnya itu. Oke? Jadi kalau kontroversinya umat Tuhan yang orang-orang bertanggung jawab bukannya tinggiin standarnya, yang salah-salah dibilang, ayo kamu harus kembali, kita punya standar ini, ayo kita kembali. Bukannya gitu, malah nggak apa-apa, nggak ada yang tegur, nggak ada yang ingatin apa yang salah yang benar. Aduh, apakah binasa banyak umat Tuhan? Apalagi kalau percaya sekali sama pendeta-pendeta yang nggak tinggikan standar. Saya nggak bilang semua pendeta nggak tinggikan standar, tapi kalian bisa nilai apakah itu pendeta ngomong sesuai Alkitab Roh Nubuat apa enggak. Kita percaya ada pendeta-pendeta yang jujur, yang selalu pertahankan standar tinggi. Saya percaya itu. Ya. Oke, Aca ada pertanyaan? Mau tanya, kenapa pendeta itu enggak kasih kabaran untuk mereka? Karena pendetanya takut orang-orang tersinggung. Nah, itu dia, nggak mau bilang yang benar, begitu sayang. Boleh? Boleh. Jadi Aca nggak mau bawa pekabaran terus, aduh nanti Aca tersinggung kalau misalnya aku tegur-tegur, nggak boleh pakai perasaan. Bisa nggak gitu? Nggak kan? Aduh nanti aku takut, nanti Aca jadi nggak ke gereja lagi, boleh gitu? Nggak bisa kan? Oh, kalau gitu kayak kalau misalnya kita takut dimarahin orang tua ya kayak dibikinnya kita bohong gitu biar nggak ketahuan. Iya, itu ya nggak perlu, sayang. Itu dia. Ya. Oke. Betul sekali, Manda. Oke, Jeko ada pertanyaan, silakan. Kenapa kita tidak boleh bekerja hari Sabat? Karena Tuhan kasih contohnya bekerja atau istirahat, sayang. Istirahat. Apakah Tuhan Yesus contohnya Jeko atau bukan contohnya Jeko? Contoh kan? Contohnya itu. Artinya kalau Tuhan Yesus beristirahat hari Sabat, Jeko mau bekerja hari Sabat. Wah, mantap. Kejawab ya Jeko pertanyaannya ya. Oke. Mari kita lihat, lanjutkan. Ini orang-orang, sorry, harus ada yang baca kan? Biar semuanya kebagian untuk baca. Oke, selanjutnya kita dari bawah ya. Habiseli Ratu. Ratu silakan. Ini nubuatan ya. Jadi kalian yang nilai sendiri berdoa sama Tuhan. Kita nggak mau jelekin sama siapapun, tapi namanya nubuatan ya harus dibilang lah. Ya, itu dia. Silakan. They will not only ignore and despise the Sabbath themselves, but they will try to keep it from others by burying it. Bacanya apa ini, Kak? Beneath. The rubbish of custom and tradition. Wow, dibilang mereka nggak hanya akan nggak mempedulikan dan meremehkan hari Sabat, tetapi mereka akan sembunyikan makna hari Sabat
sehari Sabat, tahu nggak? Hari Sabat tuh bukan sekedar aduh nggak kerja, ada makna yang lebih dalam. Dan itu cuman hari Sabatnya itu, arti maknanya itu disembunyikan di sampah tradisi-tradisi dan harus ini, harus itu hari Sabat. Nah, bisa lihat itu? Jadi makna sebenarnya hari Sabat nggak dijelaskan sama umat Tuhan, tetapi malah tradisi-tradisi yang ditinggikan. Pokoknya gereja, gini, itu tradisi-tradisi. Tapi maknanya umatnya yang berbakti nggak ngerti semua apa sih hari Sabat ini, untuk apa sih Tuhan kasih hari Sabat, nggak ngerti semua. Oke? Oke, sekarang silakan Evelyn atau Iren, silakan. Itu yang binit itu artinya apa? Benit itu di bawah, sayang. Itu dia. Jadi hari Sabat, gini ya, mereka itu akan remehkan hari Sabat, tapi mereka akan tetap pelihara hari Sabat, kan? Seakan-akan pelihara hari Sabat, itu dia. Tapi dia simpan itu. Mereka simpan makna sesungguhnya di bawah sampah-sampah custom. Jadi custom itu kayak tradisi-tradisi, harus ini, harus itu, kayak gitu. Jadi maknanya hilang semua, makna arti sebenarnya. Jadi orang cuma gini, oh jam 6 harus udah nggak ngapa-ngapain. Ini ya itu tradisi. Itu nggak salah, tapi kalau kita nggak ada ngerti maknanya, itu sama aja. Arti hari Sabat sebenarnya itu disembunyikan di sampah tradisi dan kebiasaan-kebiasaan. Boleh? Kak, mau saya tanya. Boleh. Itu kalau hari Sabat itu kan nggak boleh melakukan pekerjaan. Kalau misalnya yang pekerja. Kalau misalnya yang pelajar itu kan nggak boleh belajar ya. Itu boleh kalau misalnya kayak apa yang harus dilakukan di hari Sabat? Oke, nanti ada pelajaran tentang judulnya hari Sabat. Boleh, sayang? Oke. Itu seru juga loh itu. Jadi artinya Iren harus lebih banyak belajar, oke? Nanti ikutin kelas-kelasnya ini. Nanti pada saat waktunya pertanyaan Iren ini akan dijelaskan. Hari Sabat tuh kita apa sih arti hari Sabat? Kita ngapain sih sebenarnya di hari Sabat? Boleh gitu? Apakah kalian tertarik mau tahu itu? Betul? Kok hari Sabat, apakah kalian rasa, aduh hari Sabat lagi, ya nggak boleh pegang HP. Dulu kita gitu loh. Ya hari Sabat nggak bisa main game lagi. Kalau kita gitu dulu. Ya nggak bisa main game lagi deh. Nah itu dia. Ya. Aduh pingin cepet deh tutup Sabat nih gitu kan. Nah, itu dia kita tidur gitu. Jadi sepanjang itu tidur akhirnya apa? Pas buka Sabat langsung main game lagi. Itu aja sudah. Ya. Jadi nggak ada artinya semuanya gitu ya. Oke, bisa nanti ya kita belajar tentang makna Sabat ya sayang ya. Boleh gitu. Ya. Itu nanti akan jadi PR-nya kita untuk jadi list sebagai pelajaran, oke? Oke, Aca, silakan. Itu yang sampah-sampah itu dibuang di mana yang tadi? Jadi gini sayang, misalnya ini ya. Misalnya ini mana itu ya? Oke. Jadi misalnya ini. Misalnya di sini ada sampah. Ya, ini sampah. Ya, ini sampahnya di sini. Sampah di sini ya. Nah, di sini makna hari Sabat sebenarnya itu ada di bawah sini. Boleh? Sampahnya itu apa sih? Kebiasaan dan tradisi. Jadi bukan sampah, ada sampah kayak Aca lihat sampah plastik, bukan itu sayang. Buat Tuhan, sampah itu adalah kebiasaan-kebiasaan dan tradisi manusia yang nggak ada artinya, yang menutup arti sebenarnya hari Sabat. Itu sampah buat Tuhan. Boleh? Jadi orang, ya rutinitas cuman ke gereja doang pulang, nggak ngerti artinya apa, hidupnya cinta dunia, nggak ngerti tujuan hidupnya. Nah itu hari Sabat sudah terpendam di dalam sampah-sampah tradisi. Boleh, Aca? Boleh. Oke, sama-sama sayang. Oke, sekarang ada Jeko. Silakan Jeko tanya lagi. Mantap ini. Jeko, silakan. Oke, jadi orang-orang di posisi bertanggung jawab, ya,
menutupi hari Sabat, terlebih maknanya ya, maknanya dari sampah dengan sampah tradisi dan kebiasaan. Ini dia. Jadi orang, aduh lama-lama bosen, aduh aku mau cari tempat yang beda deh, gerejanya nggak seru, nggak mantep gitu. Aduh, gitu dia. Lama-lama pemuda-pemuda Advent pada ke gereja udah nggak Advent lagi karena udah bosen. Aduh, padahal kita punya kebenaran yang indah banget gitu loh. Ngapain ke luar kalau kita punya kebenaran yang mengungkapkan masa depan? Siapa yang nggak tertarik banget punya kebenaran? Kebenarannya gimana? Mengungkapkan masa depan hanya dimiliki orang Advent. Gimana? Kalian seneng nggak punya kebenaran gini? KD, Cika, Delan, bisa lihat itu? Bisa Kak. Wow. Bisa. Maaf Kak, itu kutipannya itu di mana yang Ini RH Maret 18/18/84 paragraf 8 sayang. itu kepanjangannya? Review and Herald sayang. Buku namanya Review and Herald. Boleh? Oke, mantap. Sekarang ada pertanyaan lagi dari Jeko. Silakan Jeko. Itu apa? Tradisi itu contohnya kayak gini. Misalnya gini ya. Oh, kalau kita mau tradisi itu manusia ini ya, harus itu. Misalnya tradisi yang bersuku Batak, tradisinya harus pakai apalah. Biasanya pakai apa sih? Itu yang di samping ini apa sih namanya? Ulos ya kan? Itu tradisi contohnya. Terus misalnya orang Cina ya kan? Orang Cina itu harus biasanya Imlek atau semua itu tradisi-tradisi manusia. Boleh, Jeko? Itu setiap suku punya tradisi masing-masing. Nah, itu dia. Ya. Jadi gereja-gereja sekarang banyak membuat tradisi-tradisi itu lebih besar dari makna hari Sabat. Itu dia. Nah, itu dia. Ya, jadi di gereja udah dirayain tradisi-tradisi manusia. Nanti Kartini lah, inilah. Padahal nggak tahu semua makna hari Sabatnya. Itu dia. Habis pulang gereja, Jeko, cinta dunia lagi. Aduh, itu bukan keinginan Tuhan. Oke? Ya? Ya, Kak. Saya mau tanya lagi, tiba-tiba Kak terlintas di pikiran saya gitu. Oke, apa ya? Habis itu Aca ya? Yang apa sih Kak? Korban-korban. Itu dipadalin itu Kak udah nggak dilaksanain itu gara-gara udah Tuhan Yesus datang gitu kan. Betul, itu dia. Nanti itu kalau mau lebih banyak belajar lagi di sanctuary sayang. Ya, itu sanctuary nanti kita belajar tentang shadow, tentang bayang-bayang dan yang aslinya. Nah, itu dia. Oke? Di sanctuary itu kelas lain lagi. Ka'bah. Itu belajar nanti Ka'bah, lebih banyak ke Ka'bah. Perayaan-perayaan semua yang dulu bangsa Israel itu apa sih maknanya di akhir yang aslinya apa gitu ya? Boleh? Dikasih juga. Tergantung kapan nanti bisa, pokoknya kita merencana mau habisin bagian ini dulu. Nanti kalau sudah habis kita bisa masukin pelajaran-pelajaran lain dan kakak sekarang lagi fokus untuk kasih pekabaran malaikat pertama. Dan seperti yang kakak bilang tadi, pelajaran sanctuary nanti mau dibahas setiap hari Sabtu sore mungkin. Sabtu sore jam berapa? Nanti kasih tahu ya, kakak juga belum, itu masih planning. Jadi kalian juga boleh boleh nanti lihat-lihat lah. Nanti kalau misalnya memang ada halangan atau apa, boleh nanti lihat videonya. Misalnya minggu pagi mau lihat videonya nggak apa-apa ya. Jadi nggak hak ke suatu keharusan, oke? Oke. Gimana? Aca. Itu kutipan yang RH Maret 18/8/84 itu yang 48 itu siapa yang tulis? Mrs. White sayangku. Ini kan tulisan Mrs. White ya. Oke, ada tanya. Sally. Sally mau tanya Ceh. Apakah tradisi itu yang buat manusia atau Tuhan izinkan manusia buat tradisi-tradisi gitu, Ceh? Jadi tradisi, Tuhan kan nggak pernah memaksa, Sally. Kalau manusia mau buat tradisi, mau bikin yang apa, tapi jangan sampai menutupi dan menutupi prinsip-prinsip Tuhan.
Itu dia. Misalnya contohnya tradisi misalnya kita bikinlah kalau dulu tradisinya orang Yahudi cuci tangan kan, kalau makan harus cuci tangan gitu kan. Tapi itu sudah dibuat sama orang Yahudi jadi standar. Jadi kalau orang nggak bikin itu kayaknya hilang gitulah. Nah itu dia. Udah lebih ditinggikan dari prinsip-prinsip Tuhan. Nah itu udah nggak benar. Tradisinya yang bertentangan dengan Tuhan punya gitu. Contohnya ada tradisi suku apa harus bunuh babi dan makan dagingnya atau gimana, itu kan udah bertentangan dengan prinsip kebenaran. Kalian mau ikut nggak tradisi kayak gitu? Enggak kan, udah bertentangan kan. Nah, itu dia ya. Jadi harus lihat-lihat. Contohnya gini, ada tradisi orang habis orang itu mati, rohnya masih berada di sekitar kita, itu kan spiritisme, betul? Orang kan nggak percaya kan itu. Nah, itu tradisi itu nggak bisa kita ikutin. Boleh? Boleh sih. Oke. Oke, Cece Linda atau Iren lagi, silakan. Itu tradisi. Itu kan ada orang zaman dulu, kayak di perjanjian dulu itu, kayak perjanjian lama, itu ada yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, itu tradisi itu gimana kebentuknya? Kok bisa kebentuk tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan? Itu kok bisa diikuti orang-orang? Iya, karena Tuhan kasih pilihan, sayang. Tuhan kasih pilihan sama mereka semua. Jadi kayak contohnya Adam dan Hawa. Tuhan kasih pilihan untuk dia, padahal Tuhan kasih prinsipnya. Kamu nggak boleh makan buah. Tapi Hawa bikin keinginannya sendiri, betul? Oh, saya mau makan buah, gitu kan? Nah, itu. Jadi kebiasaan tradisi itu kan sama dengan kebiasaan manusia kan? Dan kebiasaan itu manusia itu yang bertentangan dengan Tuhan. Boleh? Tapi semuanya itu tuh gara-gara tipu daya setan kan? Betul. Boleh? Jadi terciptanya tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan adalah tipu daya setan. Betul. Semua yang jelek asal-usulnya dari setan. Oke, sayang? Itu kita dicobai gitu kan? Kan kalau yang Hawa kan dicobai sama Tuhan. Dicobai sama setan. Tapi Tuhan itu yang ngasih izin ke setan. Gitu kan? Iya, betul. Itu dia. Jadi nggak ada cobaan yang tidak seizin Tuhan ya. Oke, Ronald, silakan. Ronald? Oh, Ronald putus ya? Itu Kak yang tradisi dan kebiasaan yang memasuki hari Sabat itu yang dibikin Paus hari Minggu Family Day itu Kak. Nah, itu juga tradisi kebiasaan manusia. Pokoknya yang nggak ada di Alkitab, buatan manusia bisa dimasukin custom and tradition kan? Sayang, Ronald? Boleh kan? Itu dia, betul. Family hari Minggu lah, pokoknya yang bertentangan dengan Tuhan punya lah. Bisa kayak gitu. Terus sudah menyalah-nyalahkan. Kalau misalnya kamu nggak bikin, kamu salah. Nah, itu sudah. Kayak contohnya harus divaksin semua. Nah, ini semua tradisi manusia kan? Kebiasaan dan buatan manusia, betul nggak? Oke, Aca, terakhir ya. Silakan, Aca. Kayak entel-entel itu tradisi juga. Apa, sayang? Wortel-wortel? Bukan, entel-entel itu yang... Oh, iya, itu termasuk juga tradisi manusia. Boleh, sayang? Dan itu kalau mau lebih lagi itu tamus. Tamus ya. Nanti kita belajar di SK 8 itu. Oke? Banyak yang harus pelajari. Oke? Apa, Shelly? Itu apa, C? Tamus. Nah, makanya Shelly harus belajar. Oke, kita lanjut dulu ya, Shelly. Oke, C, lanjut. Di gereja-gereja dan di pertemuan besar di udara terbuka, nanti pendeta-pendeta akan memaksa umat-umat Tuhan, orang Advent, untuk pentingnya memelihara hari pertama. Boleh? Ini nubuatan, jangan kaget ya. Oke? Boleh? Jadi apa yang mau dilakukan pendeta-pendeta yang hancurkan tembok, bukan yang hancurkan tembok? Dia akan apa? Kita buat melihara hari pertama. Betul, mereka akan bilang, ayo semuanya pelihara hari pertama. Boleh? Semua
orang-orang yang bertanggung jawab, pendeta-pendeta yang bertanggung jawab harusnya kasih makan domba-dombanya, yang mengingatkan dombanya, yang tegur dombanya, yang udah keluar dari pagar atau tembok, yang nggak mau ingatkan dan malah turunkan standar. Nggak apa-apa pelihara air sabat. Oh nggak apa-apa teh kopi. Oh nggak apa-apa belum masih makan ikan daging di air sabat, nggak masalah, silakan semua. Oh nggak apa-apa divaksin. Semua itu orang-orang yang seperti itu yang menurunkan standar akan memaksakan umatnya untuk memelihara hari pertama. Kalian bisa lihat nggak? Yang bisa dipercaya cuma Tuhan, jangan percaya manusia. Bisa? Bisa cek. Boleh? Begitu? Ya Kak, itu yang video yang Bill Gates itu katanya mau dikirim. Oh iya, nanti itu pelajaran depopulasi, oke? Pelajaran depopulasi. Nanti kamu ingetin Cece aja minta di WA, nanti aku kasih, oke? Oke. Jadi kalau misalnya ada yang kamu mau tanya di luar yang ini nanti sama Cece, chat aja ya. Nggak apa-apa, misalnya Cece minta video Bill Gates, nggak apa-apa, oke? Oke. Lalu dia bilang, gini ya, akan ada bencana di darat dan di laut, ya, bencana-bencana. Apakah pandemi COVID ini salah satu bencana? Betul? Betul. Oke. Lalu dibilang, bencananya akan normal atau akan increase kata roh nubuat? Akan increase. Wow. Jadi kalian mau percaya ketika dibilang, oh akan normal semuanya makan vaksin, makanya vaksin. Begitu? Percaya begitu? Enggak. Tipuan, oke? Oke, makanya jangan tinggal di kota, pergi ke country secepatnya. Boleh anak-anak? Nanti kita belajar abomination desolation ya. Ya. Nanti akan ada bencana satu ikutin yang lain. Ya. Lalu orang kelompok kecil yang pelihara sabat benar-benar ya akan dituduh sebagai orang-orang yang membawa amarah kepada Tuhan karena nggak pelihara hari Minggu. Jadi sebenarnya bencana ini karena mereka nggak pelihara hari Sabat kan? Iya. Tapi namanya setan kan? Setan tuh kan suka penuduh. Dia akan bilang yang pelihara hari Sabatlah yang menyebabkan ini bencana-bencana. Boleh? Jeko siap nggak dituduh begitu? Kimi siap? Cika siap? Delan siap? Ian siap? Ronald siap? Siap, Kak. Itu dia. Siap, Kak. Ya makanya kita harus persiapan ini dari sekarang. Makanya kita belajar, kakak kasih yang penting-penting semua yang nggak akan pernah dibacakan di gereja ini, kutipan-kutipan ini. Makanya umat Tuhan nanti tidur semua, nggak tahu. Oh ternyata akan terjadi ini ya, ini dia semua. Wih. Dan akan dituduh kamu ini, aduh Kimi nih, Emily, Nest Jobs, garap kalianlah penyebab bencana ini, COVID ini makin parah karena kalian. Dan karena kalian nggak mau pelihara hari Minggu, gimana? Siap? Bisa lihat nggak? Kita harus benar-benar cinta kebenaran ini. Kalau nggak cinta benar-benar dari sumsum tulang, nggak bisa. Kita mau jadi orang yang nanti akan meniadakan hukum Tuhan juga. Oke? Iren gimana? Atau ini? Atau Evelyn silakan. Ya, kalau misalnya kayak orangnya itu Muslim, Buddha, atau kayak ateis, itu gimana masa mereka dipaksa pelihara hari Minggu? Oke. Kan gitu kayak masa mereka dipaksa pelihara hari Minggu gitu. Oke, jadi dibilang ini ya, kita mau cari kutipannya. Semoga dapat. Oke. Stress sama makanan, food, fear, cloth. Coba ya, semoga dapat ya. Fear of cloth and ini fear of Sunday. Human law. Wah, saya ada human law akan dibuat, pokoknya dia punya ini, nanti kalau aku nggak dapat, nanti aku kasih ya. Pokoknya dibilang begini, hukum manusia akan dibuat sangatlah menakutkan, akan dibuat sangatlah
sangatlah benar-benar kayak orang itu sampai takut lah kayak gitu. Nah, karena orang-orang pada ketakutan nggak dapat makan dan minum. Dan oleh karena ketakutan nggak dapat makan minum, mereka semua akan sembah hari Minggu. Boleh? Jadi dia punya ancaman nggak bisa apa? Makan dan minum, boleh? Boleh itu? Itu Ya, nanti. Kak. Jadi nggak peduli kamu Islam, kamu ini semua, ya. Itu kamu nggak peduli siapapun. Kalau kamu hidupnya untuk perut kamu, bukan untuk Tuhan, kamu pasti sembah hari Minggu, walaupun kamu Advent sekalipun. Itu dia. Tapi kalau kamu hidup tahu prinsipnya, prinsipnya saya mau tinggikan Tuhan, gitu kan? Kamu nggak peduli, Tuhan yang akan kasih makan saya. Saya ingat kok ceritanya Elia, Tuhan kirim burung gagak. Di padang belantara nggak ada tanaman, Tuhan kirimkan mana. Tuhan bisa bikin semua itu. Makanya banyak belajar, banyak baca apa yang Tuhan lakukan kepada umatnya dulu. Sehingga yang dilakukan umatnya ke Tuhan, yang Tuhan lakukan kepada umatnya dulu akan juga berlaku sama kita semua. Boleh semuanya? Boleh, Kak. Gede, kayaknya aku ketemu deh Kak Gede. Oh, ketemu. Boleh nggak kirim ke Kak Gedi, sayang? Itu Yang Kak. di LDS 149.1. Coba Ada kirim juga sih ke yang di Maranatha. Kakak ya. CC, Kakak Gedi. Sebentar. Nah, Oke, sebentar ya Kak Gede. Kak Lydia juga thank you Kak Lydia juga ini. Nah, Oke, dapat kutipannya. Thank you. Dan Manda juga ya. Ini dia di PK 182. Dan juga ada di LDE ya. Ini aja. Ini dia. Ini sama ini nih. Ini aduh. Kalau kita sekarang hidup untuk makanan, kita akan melanggar hukum Tuhan. Dibilang, hukum Tuhan akan dibuat sangatlah ketat sekali, sehingga laki-laki dan perempuan nggak akan berani untuk memelihara hari Sabat. Itu dia. Dan karena ketakutan untuk makanan dan minuman, siapapun itu, kamu agama apa, kamu akan pelihara, akan ikut dunia untuk melanggar hukum Tuhan. Ini dia. Dan ini yang PK 184.2 ini dibilang sama setan. Ini dia. Setan bilang gini, kita bacalah semua. Dunia ini akan menjadi punyaku. Aku akan menjadi penguasa dunia ini. Saya adalah pangeran dunia ini. Siapa pangeran dunia? Setan. Saya akan mengontrol pikiran umat Tuhan di bawah kuasaku. Dan hari Sabat Tuhan yang sangat spesial, aku akan menjadikan objek yang diinjak-injak seluruh dunia. Hari Sabat sebuah tanda, oke. Aku akan membuat pemeliharaan hari Sabat adalah sebuah tanda, yaitu ketidaksetiaan terhadap otoritas dunia. Gimana? Otoritas di bumi ini. Kalau otoritas. Otoritas dunia. Jadi kalau kamu sampai pelihara Sabat, kamu benar-benar pemberontak dari hal yang sudah dibangun oleh dunia. Gitu deh. Contohnya kayak sekarang, pemerintah suruh vaksin. Kita semua kan jadi kayak pemberontak kan? Nggak mau vaksin atau apa kan? Betul nggak? Gitu. Ya. Nanti otoritasnya hari Sabat, mau pelihara hari Sabat ini lebih ngeri daripada vaksin. Kalau divaksin kita udah ketakutan, apalagi hari Minggu. Aduh, aku divaksin nggak bisa ke pasar nanti. Apalagi hari Sabat, betul nggak? Wow. Aduh, aku terpaksa divaksin, soalnya nanti kalau nggak vaksin, nggak bisa kerja. Vaksin lagi ya. Vaksin, nggak bisa vaksin. Harus vaksin aku, kalau nggak aku nggak kerja, nanti gimana makannya? Gimana nanti? Nggak dapat uang. Utangnya banyak lagi, kartu kredit, karena terlalu memanjakan diri, kredit harus dapat HP yang paling baru, harus ini semua. Gimana bayar cicilannya kalau nggak ini? Ya, itu dia. Terlalu banyak lihat hal dunia sih. Saya mau tanya. Itu kalau misalnya
pelihara hari Sabat itu kalau saya pernah dengar dari siapa gitu kalau nggak salah. Dikejar. Betul. Sampai ke Akan dikejar. Kita mau baca satu kutipan lagi ya. itu sampai ke desa yang dikejarnya. Kita akan dibawa ke pengadilan, sayang. Jadi kita Berarti itu dikejar sampai dapat. Iya, akan ditangkap dan akan diadili. Boleh? Oh. Aha. Jadi harus siap untuk mempertahankan iman kita. Kalau kita nggak belajar sekarang, ngomong apa di pengadilan? Kita palingan di pengadilan ngomong gini, ya udah deh, saya pelihara hari Minggu, saya sudah lapar, nggak percaya Tuhan sih, nggak pernah belajar gimana kuasa Tuhan dahsyat untuk pimpin umatnya di zaman dulu, betul nggak? Kalian bisa lihat nggak pentingnya Ratu, bisa lihat nggak Nesjob, bisa lihat nggak Kimi, Emily, bisa lihat nggak pentingnya belajar firman Tuhan sekarang? Ya, Kak. Kak. Itu dia. Ini nggak main-main loh, kita mau hadapin kontroversi besar. Itu dia. Ya. Mau tanya. Ya. PK 184.2 itu PK itu singkatan apa? Prophet and King, sayang. Oke, thank you. Oke. Aca, silakan. Kalau yang tuh dihukum, kalau kita di pengadilan, dia untuk pengadilan itu datang ambil di rumah. Iya, no. Mau di mana, no? Di mana Aca ada? Kan kita diingat kan? Nanti kita akan baca kutipan-kutipannya ya. Bahwa kita ini, walaupun nanti kita di kebun, di country, kita tanah kita akan diambil. Dan kita akan bersaksi loh di pengadilan-pengadilan. Coba kita buka Markus 24. Markus 24. Markus 24 ya. Jadi jangan takut manusia ya. Jangan takut manusia. Tuhan beserta kita, oke? Bagaimana ya di bawah pengadilan Pilatus, kita pun akan dibawa, oke? Matius 24, bukan Markus. Oke. Coba baca. Oke. Ya, baca dulu. Nah, ini. Coba. Matius 24 ayat 9, boleh ada yang baca? Silakan. Boleh baca bahasa Indonesianya, nggak apa-apa. Nggak ada kata-kata yang mau dijembatani, jadi nggak masalah. SPM Bapak, SPM. SPM itu Spalding and Magans. Oke. Ya, boleh baca Markus? Boleh ke? Boleh. Markus 24 ayat 9 ya, C. Dibilang apa? Markus 24 ayat 9. Markus nggak sampai 24, C. Sorry, Matius 24 ayat 9, sayang. Aduh. Oh. Nah, nih. Indonesia boleh. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. Wow. Kamu akan diserahkan dan disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ini yang kita mau alami, anak-anak muda. Oke, tapi apa janji Tuhan? Kita coba baca ini. Matius 10 ayat 17 sampai 19. Coba kita baca ini. Ya. Mereka akan tangkap kamu kepada council atau pengadilan-pengadilan. Dan mereka akan cambuk kamu di mereka punya sinagog-sinagog. Kamu akan dibawa di hadapan gubernur-gubernur, raja-raja untuk demi aku, untuk kasih kesaksian kepada mereka dan orang-orang dunia. Boleh? Jadi apakah saat kita dianiaya itu giliran orang dunia nanti dapat kesempatan untuk menerima Injil Tuhan? Boleh? Iya. Itu dia. Dan waktu kamu di-deliver up, nggak usah pikir-pikir apa yang kamu akan bicara. Karena
akan diberikan kamu pada jam yang sama. Boleh? Oke, kita mau baca satu kutipan. Dapat ya. Ini. Boleh scroll ke atas, Kak. Mau di screenshot. Oh, yang kutipan ini? Yang ini? Wow. Bisa lihat nggak kalian apa yang mau terjadi di akhir zaman? Bisa nggak dapat pekabaran yang kalian makmur di bumi ini, kalian punya rumah, sukses lah, atau pekabarannya harusnya kita mau dianiaya? Itu pekabaran orang Advent loh. Boleh gitu? Kalau kayak gitu, kalau yang bakal sukses itu mah ya emang bakal sukses. Soalnya kan karena rencana Tuhan itu yang terbaik kan. Tapi kalau kayak gitu terus dimasukin kayak gitu terus ya nggak bertobat dong. Betul, nggak bertobat umat Tuhan. Bisa lihat itu? Iya, bisa. Betul. Oke, ini kita take note ini kayaknya. Itu dia. Semoga ada ya. Oke. Preparation. Oke. Nanti ya kita nggak mau terlalu lama karena muncul tapi kita nggak mau paksa kalau nggak dapat, jadi jangan sampai ke situ dulu deh. Oke? Jadi nanti kita belajar ya. Terus kenapa kita nggak perlu pikir? Nah, itu nanti kita ke situ. Oke? Silakan siapa? Iren atau itu? Silakan. Tadi itu kan kami dengerin tiba-tiba Kak terlintas pertanyaan ya kan. Itu gimana kayak agama lain itu kayak bisa kebentuk? Kayak ada kan agama, harus itu ada agama lain yang ajaran itu ada yang mirip, ada yang bertentangan, ada yang beda. Yang penting adalah ada orang-orang yang mereka bikin agama kepercayaan yang tidak sesuai Alkitab, karena mereka istilahnya kan waktu air bah kan tercerai-berai kan, betul nggak? Jadi itu semua sudah ada akar dari lama lah, istilahnya kayak gitu ya. Akar udah lama. Jadi dari akarnya dari waktu air bah, waktu Tower Babylon, itu kan mereka tercerai-berai. Setiap orang kan punya sudut pandang yang berbeda kan. Tapi yang benar cuman yang berpegang pada Alkitab. Boleh gitu? Atau firman Tuhan. Jadi Tuhan mengizinkan semua ngambil sudut pandangnya. Boleh gitu? Ada yang ini, itu jadi udah dimulai dari Tower of Babylon. Ketika semua orang tercerai-berai. Bahasanya kan dicerai-beraikan kan? Berbeda-beda kan? Nah, disitulah mereka buat golongan yang terserah mereka mau percaya siapa. Boleh? Karena Tuhan kan kasih pilihan kan? Jadi kalau mereka bilang ini batu Tuhan saya, Tuhan nggak bisa larang. Tapi kamu udah melanggar, betul nggak? Itu dia. Makanya umat Tuhan dibangunkan untuk kasih terang. Waktu terang disinari kamu tolak, oke, kalau gitu kamu memang nggak memilih untuk selamat. Itu dia. Boleh gitu sayang? Jadi mau agamanya apapun, gunanya umat Tuhan ada untuk menerangi yang salah-salah. Boleh? Dan itu ada karena pilihan orang-orang yang berbeda-beda. Boleh? Itu muncul agama itu perjanjian baru atau pas di perjanjian lamanya? Sudah dari lama sayang ya. Dari Kain dan Habel itu sudah ada agama beda. Yang satu menyembah agama yang memotong domba. Yang satu nyembahnya pakai buah-buahan. Apakah itu sudah agama yang berbeda? Boleh? Berarti itu kan dulu itu cuma ada agama percaya Tuhan sama nggak percaya Tuhan. Semua agama itu cuma dua, percaya atau nggak percaya Tuhan. Mau namanya itu cuma label sayang, boleh? Itu dia, ya. Itu label. Jadi semua agama cuma dua, kamu percaya Tuhan atau enggak, itu dia. Ya, oke.
Ini dia, ini ada ketemu, puji Tuhan, ketemu dia punya kutipan. Hamba-hamba Kristus nggak perlu persiapkan apa-apa pidato yang mau disajikan ketika mereka dibawa ke pengadilan-pengadilan. Mereka punya persiapan harus dibuat kapan, anak-anak? Coba bilang semuanya. Hari demi hari. Hari demi hari. Hari demi hari. Bagaimana yang lain? Persiapannya kapan dibikin? Yang lain? Seminar. Hari. Hari demi hari, Kak. Hari demi hari. Bagaimana Nes dan Job, Ratu, Kimi, Emily, kapan persiapannya dibikin? Hari demi hari. Hari demi hari, Kak. Jadi apakah kalau hari demi hari kita 1 hari nggak persiapan, apakah kita nggak akan siap? Betul nggak? Jangan disibukkan sama rencana-rencananya setan untuk buat kita nggak bisa jadi saksi Kristus. Kita akan dahsyat sekali loh. Oke? Lalu dia bilang, dalam memenuhi mereka punya hati dengan kebenaran-kebenaran berharga dari firman Tuhan, mereka dikasih makan dari pekajaran Kristus. Dan ketika dibawa ke pengadilan, Roh Kuduslah yang akan ingatkan semua kebenaran-kebenaran yang dia belajari hari demi hari. Apakah belajarnya 1 minggu sekali? No, daily. Bagaimana yang lain? Apakah belajarnya 3 kali 1 minggu? Aku harap kalian walaupun nggak belajar sama kakak, kalian belajar juga loh. Ini karena krisis akan berdiri sendiri-sendiri. Nggak ada yang nanti krisis, aku nanti nebeng Nes ya. Nes nanti kamu, ini misalnya kayak gini. Ya, misalnya kayak gini. Misalnya Nes ya, atau Ronald, atau Emily, atau Kimi, atau Kak Geidi lah. Dibawa gitu kan, di pengadilan. Sorry, saya nggak bisa jelasin. Saya mau call Kimi ya. Kimi yang belajar setiap hari. Bisa gitu? Bisa? Saya mau call Manda ya. Dari masing-masing. Saya mau call Manda ya. Ini lewat Zoom nanti Manda yang jelasin ke kalian semua. Raja-raja dunia. Begitu? Enggak loh. Kita harus defend kita punya diri kita sendiri. Cece Linda, Iren, Evelyn, semua kalian punya kesempatan untuk jadi wakil raja alam semesta. Kalau orang-orang dunia, ya mereka, aku bangga, aku ini adalah wakil dari Presiden Amerika. Apakah kalian harusnya lebih bangga kalau kalian wakil dari raja alam semesta? Gimana? Gimana? Kimi, kamu lebih bangga gimana? Oh, aku adalah wakil representatif dari PBB. Atau kamu lebih bangga mana? Saya adalah wakil Raja Alam Semesta. Kimi lebih bangga yang mana, Kimi? Lebih senang yang mana, Kimi? Raja Alam Semesta. Waduh, coba kita lihat aja. Kalau kita bisa lihat, ini semua dunia kepalsuan. Begitu banyak kebanggaan palsu. Tapi keistimewaan yang paling mantap adalah bisa jadi saksi-saksi Kristus, Raja Alam Semesta. Boleh? Kalian coba pikirkan itu loh. Kita kadang-kadang bangga. Aku ini wakilnya Jokowi. Ya, gitu kan? Ronald bilang, sorry, itu nggak ada apa-apanya dengan saya. Makanya Daud, apakah walaupun lawan Goliat yang tinggi, dia bisa berdiri dengan berani. Betul nggak? Walaupun Sadrak, Mesak, Abednego lawan Nebukadnezar, dia bilang, dia nggak takut sama sekali karena mereka tahu untuk siapa mereka bersaksi ataupun berdiri. Boleh? Ian, bisa begitu? Bisa, Kak. Itu dia. Kalau saja kalian tahu untuk siapa kalian lagi mau mempersiapkan diri. Kalau kita mau jadi saksinya Jokowi ya, kita mau ngomong buat Jokowi. Waduh, dari 1 bulan dipersiapkan, bajunya disiapkan, yang mantap semua. Kita mau jadi saksinya Raja Alam Semesta, cinta dunia. Terus kita bikin apa yang dunia bikin, kita nggak bikin yang kita menjadi saksi bikin. Gimana itu anak-anak muda di akhir zaman?
Kalau kita tertipu, kita harus berubah. Kita harus putar haluan. Stop setan, saya nggak akan tertipu sama, saya akan putar haluan. Saya putar haluan. Itu. Saya mau jadi saksi Kristus. Saya nggak mau jadi saksi setan. Betul nggak, Ronald? Itu dia. Dan persiapannya hari demi hari. Apa yang kalian bikin hari demi hari? Apakah kalian masukkan firman Tuhan? Kalian mengaku umat Tuhan? Apakah kalian masukkan firman Tuhan setiap hari? Itu penting. Penting. Begitu istimewanya Emily, Nes, Job, Ratu, kalau kita jadi saksi wakilnya Tuhan. Evelyn senang nggak jadi wakilnya Tuhan di dunia? Senang? Bangga. Itu hal yang paling istimewa. Kita manusia berdosa loh, dikasih kesempatan. Terus kita gara-gara makan dan minum, kita bilang, aduh aku takut, nggak mau ah. Padahal Tuhan bilang, walaupun kamu mati, saya bangkitkan. Saya kebangkitan. Kita lupa semua janji Tuhan. Karena yang penting perut kenyang. Nggak pernah bertarak dalam hidup kita. Gimana? Penting loh anak-anak muda. Boleh? Penting. Penting sekali. Jangan kita punya apa ya? Yang memerintah kita, jangan perut kita. Aduh, perut lapar nggak bisa makan. Padahal yang memerintah harusnya raja alam semesta kan? Bukan perut kita. Aduh, perut kita belum makan. Ya udah deh sembah hari Minggu aja ah. Aku takut nanti dimasukin penjara begitu. Begitu Delan, begitu Cika. Begitu Goldie. Kakak. Jangan. Makanya kalau kalian aduh ngeri ya. Nggak apa-apa dibukakan kengerian ini supaya kalian siap. Betul? Itu dia. Apakah kalian misalnya Kak Gedi tahu, wih mau ada musim salju nih. Aku bilang sama kalian, mau ada musim salju Ini bukan kalau misalnya di Sonder ini biasanya 18, 17, 16 dingin kan di sini. Kalau malam itu kan, malam dingin gitu kan. Terus kalau salju kalau yang pernah keluar negeri, kita nggak tahu siapa yang pernah keluar negeri. Apakah dingin salju dingin kan? Kalau kita dengar itu bisa minus, betul? Kalau kita bisa minus. Kulkas lebih dingin kali ya. Itu dia. Minus dia punya dingin. Misalnya udah mau dingin, mau ada salju di Indonesia. Kira-kira kalian mau harapkan orang bilang ini kemarau terus kok, kemarau terus. Apa kalian mau dibilang gitu? Atau kalian lebih senang, bilang dong apa yang mau terjadi di depan. Supaya saya paling nggak siapin mantel. Betul, Kimi? Siapin mantel. Ya kan? Nah, itu dia. Jangan sampai masuk musim salju kotangan semua. Betul? Pakai baju yang kayak kakak gini, cuman 1 lapis doang. Itu kedinginan apa hasilnya? Kalau misalnya kita di musim salju pakai baju tipis gini, mati. Oh? Itu dia. Dan kita dikasih tahu ini bukan nakut-nakutin kalian ini anak-anak muda di akhir zaman. Kita nggak perlu takut sama setan yang sudah dikalahkan. Setan itu cuman singa yang gini dong. Tapi dia nggak berani buka mulutnya. Dia takutin Kimi, dia takutin Emily, dia takutin Ronald, Ian semua, Seminona, Goldie, Delan, Cika, Ratu, Nes, Job, Aca, Evelyn, Irene, Jeko, KD, semua, Manda, dia takutin. Terus kita tanya, setan, kenapa kamu nggak mau buka mulut kamu? Gitu aja. Kenapa setan? Gitu. Kenapa nggak mau buka mulut? Soalnya, mau tahu nggak kenapa Ronald? Kakak kasih tahu ya. Siap Ronald? Karena giginya udah ompong. Boleh? Boleh gitu? Giginya setan udah ompong. Cuman berani nakut-nakutin tok. Nggak bisa gigit. Walaupun gigit kamu, ya, tapi nggak bisa ambil kalian punya kehidupan kekal. Ingat itu. Yang kalian cari kehidupan sementara atau kekekalan itu penting sekali anak-anak muda. Boleh?
Oke? Itu yang penting siap-siap, persiapan dari hari ke hari, pertahankan iman kita. Itu ya. Oke? Oke, kita lanjut sedikit lagi. Jadi, sejauh ini bahwa worship yang ada di zamannya Daniel, image of gold, worshipnya adalah Sunday law. Dan dapur apinya adalah tidak bisa jual dan beli. Betul? Dan akan dianiaya, betul? Dan akan dibawa ke pengadilan, betul? Akan pengadilan. Apakah ini dapur api kita, anak-anak muda? Wow, gimana? Yang keempat tuh apa? Itu nanti kita mau cari tahu. Karena di Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ada Sadrak, Mesak, Abednego, ada berapa orang yang masuk dapur api? 3. Ada orang keberapa? Ada orang Keempat. 4. Oke. Jadi kita sekarang mau cari tahu kan? Ini sudah kayaknya ini sisa waktunya kita pas nih kalau misalnya kita fokus terus ya. Kalau kita bisa fokus, kita bisa habisin 3-nya ini apa sih? Keempatnya apa? Boleh? Itu dia. Oke, jadi fokus semua ya. Jadi apa sih Sadrak, Mesak, Abednego itu apa? Di akhir zamannya. Terus mana yang keempat? Itu kan pertanyaan kita kan? Oke, jadi kita udah baca semua. Ini kutipan yang dibenci setan untuk dibaca umat Tuhan. Aduh, bahaya. Cika udah baca kutipan yang saya sembunyikan. Kimi, Emily udah baca. Nesa, aduh gawat ini kalau bisa sampai ini Kimi bertekad seperti Daniel. Gawat. Kalau Emily sampai bertekad kayak Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, gawat, habislah saya. Sekarang tahu nggak? Setan lagi kebingungan lihat anak-anak muda, lihat anak-anak muda di akhir zaman dibuka semua kedok setan, takutan dia. Kita nggak perlu takut karena dia sekarang yang gemetar. Kalau Ronald sampai sungguh-sungguh, Ronald bisa jadi alat Tuhan. Walaupun musuh Ronald nanti ada 100.000 orang, berdiri berani Ronald, karena Ronald lagi mewakili Raja Alam Semesta. Boleh gitu? Berdiri dengan berani. Walaupun di depannya Ronald ada yang memaki. Hukum gantung Ronald, hukum gantung. Jangan, kita berani. Kalau Tuhan hanya dengan satu kerikil mau lempar bisa hancur semua, betul? Walaupun saya kayak Goliat, katanya, walaupun saya kayak Daud, kalian Goliat besarnya banyak orangnya, yang berperang buat saya, bukan saya, tapi Tuhan. Boleh? Betul ya? Kalian, KD, Delan, Seminona bisa lihat nggak? Aduh, saya harus bergantung banget sama Tuhan, kenal Tuhan, betul? Saya harus takut Tuhan, betul nggak? Sally juga, betul? Gitu kan? Ratu, bisa lihat itu Ratu? Bisa? Bisa, Kak. Itu dia. Ini makanya ini kelas bukan kelas sembarangan. Kelas ini mau hasilkan anak-anak muda yang rela dianiaya buat Tuhan. Itu tujuan Kak Geidi loh. Itu dia. Jadi kita punya tujuan, kita ulangin. Akan hasilkan kalau kalian sungguh-sungguh dan seperti tekad Kak Geidi juga berjuang dengan Tuhan punya pertolongan, rela mau dianiaya demi kebenaran. Udah dekat sekali. Makanya Kak Geidi bilang kan kemarin berdoa supaya Tuhan tahan Sandelo. Ini anak-anak muda masih belum tahu sanctuary, belum tahu gimana pertobatan, belum tahu righteousness by faith. Tuhan, tahan dulu. Boleh? Dengan kalian bisa lihat apa yang mau terjadi di depan ini, mau ada penganiayaan besar-besaran, semoga kalian yang habis mendengar pelajaran ini boleh bilang, Tuhan, saya mau tekad waktu saya untuk persiapan, untuk mempertahankan kebenaran. Buat janji itu sendiri sama Tuhan. Buat janji itu. Walaupun kalian muda, Tuhan bisa gunakan kalian dengan dahsyat. Itu dia. Yang penting kalian sekarang siap. Rela mati buat Tuhan. Karena orang dunia gak butuh khotbah-khotbah yang mantap, tapi butuh suatu kehidupan yang nyata. Mana
mana umat Tuhan Advent yang rela mati walaupun mereka nggak boleh jual beli, walaupun mereka harus disiksa, dianiaya, tetap pertahankan hari Sabat? Mana? Bagaimana mau mati hari Sabat untuk hari Sabat kalau hari Sabatnya dilanggar? Betul nggak? Betul nggak anak-anak muda? Betul? Betul, Kak. Betul, Kak. Makanya kalau kita ada masa lalu yang nggak benar, kita bilang Tuhan ampuni. Betul? Nanti kita belajar tentang langkah-langkah pertobatan semua, kita belajar ya. Kalau Tuhan masih kehendaki. Oke? Jadi kita mau ke 3 dan 4. Oke? Ini cepat aja kok. Kalau cepat. Oke, kita lihat ya. Ini memang, tahu nggak, firman Tuhan tuh selalu unpredictable. Kita mau siapkan ini, keluarnya yang lain, ke sini, ke situ ya. Jadi nggak apa-apa, sesuai apa yang Tuhan tuntun aja ya. Oke, kita mana kutipan kita yang kemarin kita siapkan? Itu dia. Nah, ini dia. Oke, kita mau baca tentang ada kita mau buka ini ya. Kita langsung buka di sini aja deh. Buka Eastward-nya ya. Eastward ini dia. Kita buka Revelation yang jadi ayat hafalan kita. Oke, kita mau hitung ya. Ini malaikat keberapa? Malaikat keberapa ini? Pertama. Malaikat pertama, oke? Ini malaikat pertama. Angel ini pertama, betul? And there follow another angel. Malaikat keberapa ini? Kedua. And the third angel followed them. Total ada berapa malaikat? 3. Dengan pekabarannya, betul? Iya. Oke. Kalian mau tahu nggak apa itu malaikat di buku Wahyu? Karena di buku Wahyu itu penuh dengan apa? Simbol. Oke? Apa sih malaikat apa sih? Itu kan yang kita mau tanya kan? Oke, kita lihat apa itu malaikat. Oke? Oke, kita baca di 4 SP. 4 SP itu Spirit of Prophecy. Ini kita mau belajar tentang angel ya sekarang. Angel. Ini kutipannya kalian ini ya, kalau kalian bisa screenshot, kalian renungkan lagi. Ini belum dibaca SPM nanti ya. Ini ceritain apa? Ini tunggu ya Aca. Jadi di sini di SPM 1.5 ini ada orang-orang Advent nanti di akhir zaman dan orang gereja-gereja lain yang akan kayak Judas yang akan mengkhianati kita ke Katolik. Wow, kalian bisa lihat, kalian mau dilaporkan ke siapa? Katolik. Katolik, itu dia, ya. Karena umat-umat Tuhan ini adalah orang-orang yang Cek, maaf tadi putus. Tolong ulang dong, Cek. Boleh. Jadi gereja-gereja nominal itu artinya pengakuan tok. Jadi mereka mengaku gereja tapi cuma pengakuan. Dan orang-orang Advent yang pengakuan tok akan kayak Yudas akan mengkhianati orang-orang yang benar-benar pelihara hari Sabat ke Katolik. Itu dia. Dan untuk mereka kenapa sih? Mereka laporin karena mereka mau mendapatkan pengaruh. Ini dia. Lalu ini umat kudus ini, As ini, Betray S ini, The Saint ini, ya. Kenapa harus dilapor-lapor? Karena umat-umat kudus ini adalah umat-umat yang nggak dikenal gitu loh, tertutup karena tinggalnya di country. Itu tolong jangan coret-coret yang lain. Ya, jadi ini apa benar-benar orang-orang yang tersembunyi, obscure itu nggak banyak yang tahu gitu loh, sehingga benar-benar nggak ketahuan sama Katolik. Tapi gereja-gereja dan orang-orang Advent yang cuma pengakuan aja, yang sudah tahu tradisi dan kebiasaan kita, nah karena bayangin ini ngeri banget loh. Dan mereka orang Advent yang pelihara hari Sabat akan membenci kita karena hari Sabat. Bisa lihat itu nggak? Betapa akhir zamannya kalau orang bahaya sekali kalau cuma pengakuan dan nggak benar-benar cinta kebenaran. Masa orang Advent membenci
membenci orang yang pelihara hari Sabat karena apanya? Hari Sabatnya. Bagaimana? Rest sama Job bisa lihat itu? Bisa, Kak. Dan akan melaporkan, mengkhianati ini dan akan melaporkan kepada Katolik. Ini dia. Wow, ini dia. Oke, ini di SPM. SPM itu Spalding and Magans. Page 1, paragraf 5. Itu baca dari awal bagus banget ini. Jadi kalian harus banyak baca juga, oke? Banyak baca. Ini referensi-referensi kalian bisa baca. Bagus. Aduh, kalian nggak ada waktu nanti mau main-main, nggak tertarik. Ini bagus, ternyata ini mau di akhir zaman semua gitu nanti. Oke, kita mau belajar sekarang tentang angels. Itu karena tadi lupa dibaca aja ya, sekalian aja. Oke, tentang angel. Kutipan pertama kita ada di ini dia. Oke, kita akan baca aja ya. Karena waktu yang sisa sedikit, kita mau baca aja. Berapa menit terakhir, ini dia. Apa sih malaikat? Ini 4SP 199.3. Malaikat di dalam nubuatan, kitab nubuatan, kitab apa? Kitab apa kitab nubuatan? Wahyu. Daniel. Dan Wahyu. Dan apakah ada malaikat yang tadi kita lihat di Revelation 14, betul? Ya. Ada. Oke. Malaikat itu adalah represent di dalam nubuatan yang lagi bawa pekabaran itu melambangkan. Jadi penuh lambang kan? Kelas orang yang setia yang menurut kepada janji-janji Tuhan dan segala ketetapannya dalam firman-Nya dan mengabarkannya kepada penduduk dunia. Wow. Jadi angel itu orang-orang atau malaikat beneran? Orang-orang, Kak. Orang-orang. Dong, Kak. Apa? Minta kutipannya di copy di chatnya Ian. Oh, boleh. Nanti aku kasih ya. Nanti di grup aku kasih kutipannya. Oke, yang ini ya. Oke. Jadi, malaikat tuh melambangkan orang-orang faithful men yang kabarkan ini ke inhabitant of the earth, ya, of earth. Jadi itu apakah malaikat pertama? Everlasting gospel be preached unto them that dwell on the earth. Betul nggak? Iya. Kan? Nah, lalu dibilang apa? Sedih sekali, maaf ya. Pekabaran ini nggak akan dipercayakan kepada pendeta-pendeta agama dari orang-orang ini. Maaf ya. Makanya kalian nggak akan pernah ketemu pekabaran ini kayak gini di dalam gereja. Boleh? Gerejanya meskipun beda asal. Ini dibilang di kutipan. Pekabaran ini nggak akan dipercayakan sama religious leaders of the people. People apakah umat Tuhan? Yang punya Daniel Wahyu siapa kalau bukan Advent? Boleh? Kenapa nggak dipercayakan? Karena mereka gagal untuk menjaga mereka punya koneksi dengan Tuhan. Religious leadernya main gila semua dengan dunia. Boleh? Dan mereka tolak semua terang dari surga, dari reformasi kesehatan. Semua ditolak. Sehingga umat Tuhan pun nggak pernah reformasi kesehatan. Sehingga pendeta, karena apa? Pendeta-pendetanya juga nggak reformasi kesehatan. Gimana? Boleh? Oke, ini... sorry ya, ini pekabaran tajamnya luar biasa, oke? Tapi kita harus bilang, karena aku nggak tahu, siapa tahu ini hari terakhir saya bisa bilang. Jadi saya mau kabarkan sebagaimana nggak ada hari esok, oke? Jadi saya akan kabarkan sebagaimana adanya, oke? Oke, oke, lanjut ya. Ini jadi malaikat tuh orang ya? Oh, sorry sayang. Sorry. Oke. Oke, angel tuh ini. Kita buka kutipan lain, banyak kutipannya. Oke. Ini, oke. Jadi, sekarang angel itu pekabar-pekabar. Angelnya ada berapa tadi? Ada 3 kan? AM, first angel's message, second angel's message. AM and 3 AM. Nah, ini kan? Artinya malaikat-malaikat ini lambang apa? Lambang orang-orang yang setia, dan orang-orang setia ini nggak terhitung jumlahnya cuman punya 3,
tetapi tiganya itu lambang bawa pekabaran 3 malaikat. Boleh? Boleh, C. Wow, kalian mau jadi bagian ini nggak? Kalau di zamannya Sadrak, Mesak, Abednego, Sadrak, Mau Mesak, jadi 3 AM. kalau di future adalah orang-orang yang bawa pekabaran 3 malaikat. Boleh? Kalau yang di Daniel itu yang kalau masuk Abednego. Ya. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego ada berapa? 3, betul? 3. Di akhir zaman siapa? Yaitu orang-orang yang bawa pekabaran 3 malaikat. Jadi 1, 2, 3. Boleh gitu? Pemuda-pemuda Advent di akhir zaman? Oke, mantap. Lanjut ya. Wow. Oke, 3-nya udah dapet. Terus yang keempat maksudnya apa Kak Geidi? Cuma ada 3 malaikat. Nah, gitu kan? Oke, kita mau lihat lagi. Nah, kita mau baca ini kutipan-kutipan aja supaya lebih established lagi tentang malaikat di CET itu Christian Experience and Teaching, oke? Christian Experience and Teaching, CET. Ya. Saya melihat bahwa malaikat ketiga yang mengabarkan commandment of God and the faith of Jesus ini adalah melambangkan siapa? Lagi? People. Jadi ada malaikat atau orang-orangnya, anak-anak muda? Orang-orangnya. Tapi orang-orangnya ini harus terima pekabarannya dulu dong. Nggak bisa kamu kabarkan, tapi kamu nggak pernah terima pekabarannya. Boleh? Boleh. Dan orang-orang ini akan mengangkat suara amaran kepada dunia untuk peliharalah hukum-hukum Tuhan dan hukumnya. Nah, ini dia. Ya. Oke. Dan dibilang apa? Banyak yang akan memelihara hari Sabat. Kalian nggak perlu takut karena nanti akan yang banyak yang pelihara hari Sabat. Karena ada yang seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Boleh? Boleh. Iya, jadi walaupun nanti kan ada undang-undang kan, nanti ada orang-orang yang bilang, malaikat pertama, takut Tuhan, jangan takut manusia, betul? Ini hari penghakiman. Jangan sembah beast dan image. Beast image kan hari Minggu kan? Jangan sembah beast sambil image. Pekabaran malaikat pertama lagi. Pekabaran malaikat ini. Worship God yang made heaven and earth, the sea and the fountain of waters. Ya kan? Terus pekabaran malaikat kedua. Babylon sudah jatuh. Keluar umat Tuhan. Nah itu dia pekabar 3 malaikat di akhir zaman. Bilang itu semua. Dan dibilang banyak nanti yang akan respon peringatan ini dan akan pelihara hari Sabat. Jadi kalian sekarang mau capek-capek, aduh mau target baptisan 1.000 orang. Nanti aja kayak Pentekos. Sekarang persiapkan dulu. Kalau buat apa cari baptisan banyak orang, tapi kamu nggak rela mati buat Tuhan. Bisa ada gunanya nggak kira-kira? Aduh, targetnya 100.000, tapi saya nggak rela mati buat Tuhan sih. Waduh, terus 100.000 orangnya yang dibaptis dijadikan nggak rela mati buat Tuhan juga. Bayangin, bahaya. Akhir zaman ini banyak tipuan. Oke, kita lanjut lagi. Wow, ingat. Kalian punya kesetiaan, Tuhan akan bisa gunakan melalui kalian, walaupun kalian kecil, kalian muda, nggak terpandang oleh dunia, nggak dikenal dunia. Nanti kita akan dibuat terkenal kok. Sama orang-orang yang kayak Yudas, kita dilaporin, boleh? Kita akan terkenal di hadapan raja-raja, kaisar-kaisar. Oke? Nanti siapa tahu Ronald bersaksi di depan Jokowi. Tiba-tiba kita nggak tahu, kita dianuin di Afrika, kita dibawa di tawanan penjara di Afrika, bersaksi di raja-raja Afrika, di Amerika, kemana Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Apa yang harus saya pikir sekarang? Yang saya pikir sekarang, saya persiapan hari demi hari. Boleh? Itu dia. Oke, lanjut ya. Oke, mari kita lihat kutipan berikutnya. Tahu nggak kutipan Roh Nubuat tuh bagus-bagus loh. Jangan pikir boring gitu loh ya. Apa sih Ellen White kaku banget, kuno. Ya kamu yang kuno.
Kamu yang kuno, sorry ya, kamu yang kuno. Kita ini calon-calon penduduk kerajaan surga. Kalau kamu rencana untuk binasa di bumi ini, saya nggak mau ikut kamu punya pola. Saya punya pola dan tujuan sendiri yang nggak bisa dipengaruhi oleh kalian punya pendapat yang nggak cinta kebenaran. Bilang kayak gitu, oke? Oh, oke sayang, layar hitam ya. Sorry, tadi karena mungkin ada kopi kutipan jadi hitam. TA, kalau nggak salah TA ini apa ya? Duh, saya lupa. TA apa ya, TA? TA itu the truth about angels. TA itu the truth about angels. Oke? Kristus akan datang kedua kali dan dengan kuasa keselamatannya untuk mempersiapkan untuk persiapan manusia untuk event ini. Jadi kan mau ada second coming kan? Dan umat manusia harus dipersiapkan. Dia kirimkan pekabaran berapa malaikat? 3 malaikat. Dan malaikat-malaikat ini melambangkan orang yang menerima kebenaran malaikat 1, 2, 3. Dan akan dengan kuasa buka ini Injil ke seluruh dunia. Boleh? Malaikat 1, 2, 3. Malaikat 1, kabarkan takut Tuhan, jangan takut manusia, jangan takut man of sin, jangan takut kepausan, takut Tuhan, kita nggak takut manusia yang sebarkan kebohongan. Ini sekarang ada di hari penghakiman. Itu sembah Tuhan, jangan sembah hari Minggu. Malaikat kedua, Babylon, itu kan Babylon kan mereka yang sembah hari Minggu semua. Terpisah dari Babylon, itu malaikat kedua. Terus yang ketiga, jangan terima tanda binatang, sembah Tuhan, itu semua kita akan kabarkan, gitu dia. Dan ini, apakah malaikatnya bawa everlasting gospel nggak? Iya. Lihat kan itu? Iya. Apa ini? Ini apakah malaikat ketiga ini adalah open the gospel to the world? Jadi kalau kita bilang saya mau jadi pekabar Injil tapi nggak tahu pekabaran tiga malaikat, gimana kira-kira? Nggak bisa. Aduh, gawat. Saya mau menginjil, saya mau menyelamatkan orang. Kamu tahu mau 3 malaikat? Ini ngomong sama orang Advent ya. Kamu tahu 3 malaikat? Nggak tahu sih. 3 malaikat nggak tahu? Oh, nggak tahu. Malaikat ketiga itu ada Sabat, ada reformasi kesehatan, medical missionary, ada juga tentang righteousness by faith, itu malaikat ketiga semua loh. Nah, gimana? Nggak tahu apakah bisa bukakan gospel ke dunia dengan kuasa? Jadi apakah kalian gemetar Tuhan? Saya sudah terlalu banyak main-main di dunia Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh Tuhan. Apakah kita sekarang mau kayak gitu? Kita gemetar loh dulu waktu dapat pekabaran ini. Kita bilang, saya mau tinggalkan semua. Gak ada gunanya. Walaupun saya diolok-olok, hah? Kamu mau tinggalkan semuanya? Tinggal skripsi loh. Saya tinggalkan semuanya. Ini sia-sia semua, saya bilang. Walaupun dibilang, aduh, udahlah selesaiin aja. Sorry, saya nggak ada backup plan. Karena pekerjaan Tuhan nggak pernah gagal. Saya nggak mau jadikan gelar saya, pekerjaan Tuhan nanti nggak mantap. Jadi nanti bisa ada cadangan. Kalau misalnya nanti nggak mantap di pekerjaan Tuhan, nanti saya bisa gunakan gelar saya untuk cari uang. Sorry, saya nggak ada rencana gitu. Tinggalkan semua, belajar firman Tuhan. Itu pilihan saya. Makanya. Ya, silakan. Itu yang pekabaran malaikat pertama, kedua, ketiga itu tuh itu tuh aslinya tuh yang kita pakai buat mengabarkan Injil. Betul, itu dia sayang. Jadi itu kayak kayak rangkuman semuanya gitu kan, 3 malaikat itu. Jadi Injil itu 1, 2, 3 dirangkum semua. Dan di situ kalau kita mau kaitkan dengan ayat manapun connect akhirnya. Asal kita ngerti cara belajar Alkitabnya ya. Boleh gitu sayang? Oke. Saya mau tanya binatang. Apa Babylon is fallen? Tanda binatang itu maksudnya kayak gimana? Tanda binatang atau? Maksudnya kayak gimana? Tanda binatang gitu. Oke, nanti belajar, oke? Banyak seperti kayak Evelyn kemarin telepon. Itu Evelyn yang nanya ya? Enggak, Iren. Oh, Iren. Kayak Iren kemarin tanya sama Kak Geidi, sama Cece. Kemarin banyak ayat-ayat kan? Jadi nanti ya kita mau kasih ayat-ayat kutipannya supaya mantap semua, boleh? Yang penting setia terus belajar, oke? Sekarang
Iren nikmati yang ada di piring hidangannya ini. Aduh, ini tuh ternyata malaikat, saya baru tahu, saya belajar. Oh, saya mau ulangi. Waduh, itu kayak gitu. Boleh? Boleh. Ulangin ini kutipan-kutipan dulu. Kalau Iren setia, nanti Tuhan bukakan semua yang Iren nggak timbul pertanyaan pun nanti dibukakan sama Tuhan. Boleh nggak gitu? Yang penting setia dulu yang di piring ini. Ngerti nggak ini? Ini semua. Oh, ternyata 3 dulu di Sadrak Mesak Abednego, pekabaran 3 malaikat. Nah, pertanyaan yang keempat apa? Betul nggak? Itu yang jadi pertanyaan kan? Betul nggak? Oke. Siap ya? Ini kutipan terakhir kita. Oke, kita kayaknya yang ini aja lah. Yang ini aja, yang ini kutipan ini aja. Terus, ya sayang. Boleh yang ke TA 247. Boleh. Boleh. Ini kalian gini ya, kalau misalnya kalian bisa print, kalian baca-baca gitu ya. Bisa ya. Tunggu. Ntar minta filenya sih, filenya. Oh, yang ini yang udah dicoret-coret. Jadi sebenarnya bisa aja sih kita kasih filenya, mungkin bisa kita kasih kutipannya aja ya. Karena ini kita pakainya di OneNote. Jadi kayak note gitu digambar-gambar. Nah, kalau ini jadi PDF, dia itu kayak kocar-kacir gitu. Nggak bisa kayak picture gitu. Gitu. Oke. Tahu kenapa? Jadi nanti mungkin aku kasih karena yang susunan yang di pelajaran ini nggak sama kayak aku punya yang aku siapin. Jadi aku tambah-tambahin kayak kutipan ini aku nggak siapin, ini aku nggak siapin. Jadi kayak oh iya aku ingat kutipan ini aku mau tambahin gitu. Kayak ayat ini aku nggak tambahin. Jadi kalau mau di file aslinya cuman berapa kutipan doang, tapi banyak yang ayat-ayat yang muncul di tengah jalan, oke? Jadi kalau misalnya kalian bisa catat atau apa boleh, atau screenshot atau apa itu lebih bagus, tapi nanti kita usahakan untuk kasih semua ya. Terima kasih. Sama-sama sayang. Oke, kita mau kutipan terakhir kan ini? Kutipan kita udah ada kutipannya tapi lupa taruh halamannya. Oh, oke, di sini. Ini ada di GC 6 berapa ini? 610.3, oke? GC 610.3, tapi kita mau ambil ini doang, oke? Ini GC 88.610.3. Ini kutipan terakhir kita. Lalu dibilang apa? Ada kita gedein ya. Ada malaikat. Ada malaikat baru, betul? Yang bergabung dengan pekabaran dari malaikat ketiga. Hah? Malaikat keberapa kalau sudah yang ketiga ini artinya yang baru gabung? Keempat. Wow, gimana? Dan lalu dunia diterangi dengan kemuliaannya. Wow. Oke, kita baca cepat-cepat Mazmur 97 ayat 6. Mazmur 97 ayat 6. Mazmur 97 ayat 6. Apa kata lain glory di sini? Ayo, anak-anak. Apa? Kata lain glory apa? Righteousness. Waktu. Apa ini? Langit menyatakan righteousness-nya, semua bumi, orang-orang lihat glorinya. Apakah waktu Sadrak yang keempat datang, righteousness Son of God-nya dilihat Nebukadnezar? Betul nggak, Nes? Gimana, Nes? Lalu waktu malaikat keempat, pekabaran malaikat keempat, seluruh dunia diterangin dengan righteousness-nya Tuhan. Gimana? Sama nggak cerita Sadrak, Mesak, Abednego sama pekabaran malaikat 1, 2, 3 ditambah 1 malaikat lagi? Gimana? Sama, Pak. Wow. Diterangi dengan righteousness-nya Tuhan. Sama nggak ini? Keempat, kita belajar di kutipan bahwa Nebukadnezar lihat righteousness-nya Son of God, kan? Ya. Diterangi dengan righteousness.
Itu malaikat keempatnya di ayat mana sih? Itu di Revelation 18 ayat 1, itu malaikat keempat yang bergabung dengan ketiga. Boleh? Itu lihat ya. Ayat 1 ini satu ini adalah malaikat yang bergabung dengan malaikat ketiga, boleh? Jadi, apakah kalau misalnya Daniel dalam cerita ada di cerita itu jadi 5? Nggak bisa kan, Nes? Betul nggak, Nes? Gimana Kak? Maaf. Oh ya, jadi apakah Tadi gimana Kak? Maaf. kalau misalnya Daniel bergabung sama Sadrak Mesak Abednego jadi 5, jadi nggak cocok nanti sama air saman? Iya Kak, nggak cocok. Karena cuma 4. Betul. Itu dia. Dan ini malaikat keempat ini hanya mengulang malaikat kedua, boleh? Itu nanti pelajaran lain. Boleh Kak. Oke, karena kalian kalau baca ayat 2 itu sama isinya Babylon is fallen, is fallen. Sama kayak malaikat kedua. Wow, oke, praise the Lord, pelajarannya habis kejawab. Ternyata cerita Sadrak Mesak Abednego 3+1 hanya mengulang di air saman. Ada orang-orang yang sama seperti Sadrak Mesak Abednego mengungkapkan ke raja righteousness-nya Tuhan, Son of God. Begitu juga akan di air saman akan ada orang-orang yang bawa malaikat 1, 2, 3, dan saat malaikat keempat, yang ketika ada malaikat yang mengikuti malaikat ketiga, seluruh dunia akan diterangi dengan kemuliaan atau righteousness-nya Tuhan Yesus. Kalian mau nggak jadi bagian orang-orang yang menerima kebenaran dan mengabarkannya nanti? Kalian mau nggak itu? Itu pertanyaannya dijawab sama Tuhan ya. Gimana? Silakan, siapa, Iren atau ini? Iya, silakan. Itu berarti konsep tidaknya Sadrak Mesak Abednego sama yang orang keempat atau yang malaikat yang di tabur api itu sama yang worship itu konsepnya sama di situ. Di akhir zaman, betul. Berarti konsepnya sama. Konsepnya sama, betul. Betul. Jadi kalau dulu cuma 3 orang, kalau di akhir zaman bisa banyak orang, tapi mengabarkannya 3. Nah itu sama kayak Sadrak Mesak Abednego. Jadi konsepnya aja yang sama, nggak mengulang ceritanya 100%, tapi konsepnya di cerita itu terulang lagi, boleh? Yang keempat itu kan, yang di jaga apa itu bukannya yang juga malaikat itu? Gimana saya kok nggak kedengeran jelas ya? Itu bukannya juga ada yang malaikat itu ya? Kan ada mereka bertiga sama malaikat ya? Iya itu, yang keempat seperti anak Bapa sayang, Son of God itu. Yang di filsuf itu kedatangan Tuhan. Jadi yang dibilang di kutipan bahwa yang keempat itu seperti Son of God dan Raja Nebukadnezar itu jadi ngelihat righteousness-nya atau karakternya Tuhan di situ. Boleh? Nah, di situ yang itu bukan? Yang dia mengabarkan pekabaran yang dia ngulang pekabaran yang kedua. Itu malaikat keempat. Berarti itu sama kayak yang Nebukadnezar melihat kemuliaan Tuhan. Betul. Sama. Nah, sama. Itu sama. Karena malaikat keempat itu kalau baca 18:1, apakah seluruh dunia diterangi dengan kemuliaan Tuhan, betul? Iya, berarti mengulangi kabaran malaikat kedua. Iya, tapi mengulang malaikat kedua, itu dia. Nanti kita lebih banyak belajar ya, Wahyu 18. Wow, banyak yang dipelajari. Kalian bisa lihat nggak? Ini harus never graduate ya, Emily, Kimi. Bisa lihat kalau belajar Alkitab harus never graduate. Kimi bisa lihat? Iya, Kak. Tapi mantap kan belajar Alkitab, kita selalu berdoa loh, kalian Tuhan, kita nggak ngerti kalian karena kalian tutup, kita nggak lihat kalian punya wajah atau apa, tapi kita berdoa kalian semua dituntun sama malaikat Tuhan dalam belajar ini. Kita berdoa Tuhan, malaikat Tuhan biarlah iringi masing-masing anak muda ini supaya mereka bisa jatuh cinta sama kebenaran. Itu doa dan harapan Kak Geidi, oke? Dan selagi kita mengabarkan sama kalian, kita lebih diyakinkan lagi, oh Tuhan, Tuhan sudah segera datang. Kita mau siap-siap
Kalau boleh tahan sedikit waktu lagi Tuhan untuk lebih banyak persiapan diri. Masih ada Tuhan saudara anak-anak atau saudara-saudara kita yang belum keluar dari kota, tahan Tuhan, tahan. Oke? Nanti kita belajar perkabaran counter living. Amin, Kak Gidi. Kita berdoa terus, tapi jangan tunda-tunda. Oke? Jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda, persiapkan semua ya. Yang nggak perlu dibawa ke surga, tinggalkan ya. Jadi tinggalkan hal-hal yang nggak menguatkan iman kalian. Berdoa, tanya sama Tuhan, jangan tanya sama Kak Gedi. Tanya sama Tuhan, tanya sama firman-Nya. Oke, Ian? Persiapannya, Ian? Aduh, Ya, Kak. tenang nih kita. Nanti 7 hari, Kimi, kita akan di dalam perjalanan ke surga lewat planet-planet. Jadi nggak usah pikir aniayanya serem-serem, oke? Habis itu kekekalan, oke? Ian? Emily? Aduh, takut ya nih, nggak usah pikirin itu aungannya setan seperti singa yang giginya udah rontok semua. Nggak usah takut, dia udah kalah itu dari tahun 31 AD. Saat di kayu salib tuh dia udah kalah. Jadi dari 31 AD sampai dia dimusnahkan nanti, dia cuma bisa omong doang. Dan bodohnya umat Tuhan yang punya Alkitab Roh Nubuat ketakutan sama omdonya setan. Gimana Celinda? Bisa lihat itu? Gitu dia. Jadi belajar. Amin, Kak Gidi. Dia, ya. Oh ya, Kak Gidi. Ya, Manda, homeworknya gimana, Kak Gidi? Ya, homeworknya ya. Oke, hari Senin kita mau kalian hafal malaikat kedua, oke? Revelation 14 ayat 8. Itu homeworknya, oke? Karena 14 ayat 8 kayaknya sedikit ya. Coba, Babylon is fallen, the great city. Oke lah, 14:8 aja. 14:8 dan tanggung jawab kalian ulang-ulang lagi ya. Kimi ulang-ulang lagi ya. Emily, Ian, dan kalau misalnya ada bingung, Kak, ini koneksinya apa? Telepon kakak ya. Boleh, tanya chat, Kak. Boleh nggak ini yang mana sih Kak kutipannya atau apanya? Boleh, gitu ya. Tanya sama atau misalnya kayak gini ya. Ini kalau kalian nggak tahu, jadi kalian harus punya nih. Dia punya apa? Kalian punya ini, kakak punya Ellen G. White. Ini namanya Alkitab Roh Nubuat itu peda. Jadi kalau dulu punya laptop, punya ini semuanya isi game. Sekarang cuma isinya EGW Writing sama Eastward cuman itu. Jadi misalnya kayak kalian gini kan, kalian mau buka Adventist Home. Jadi kodenya ingat aja kodenya. AHA, misalnya halaman 60. Nanti udah kebuka AHA 60. Nah, itu caranya. Jadi kalian harus punya ini aplikasi nih. Namanya Ellen White. Jadi aplikasi tulisan Ellen White semua lengkap nih buku-bukunya. Nih, kalian mau baca, aduh kayaknya juga nggak kebaca sampai Tuhan Yesus datang. Jadi Kak Gedi aja cuma mau belajar prinsip-prinsipnya. Ini dia. Tahu nggak bekal senjata untuk kalahkan iblis itu dan segala cinta dunia Tuhan kasih banyak. Tapi kita nggak pernah belajar ini semua. Makanya jatuh terus, tambah lama kayak dunia. Jadi semangat ya anak-anak muda di akhir zaman, kita pasti bisa, oke? Itu dia ya. Oke, Sally, ada pertanyaan silakan. Kalau ada yang mau tanya yang besok kita mau ada perkabaran tentang V nggak? Vaksin maksudnya? Oh iya. Oh, hari Jumat tuh ada kelas. Maksudnya yang Cece punya pelajaran atau yang ini, yang Angker Randy, yang mana? C. Oh ya, biasa nanti ada kelasnya itu kalau jam 18.45 ya, Sally. Kelas hari Jumat itu 18.45. Jadi kalau di bagian sana itu sini. Jakarta. Jadi kalau kalian mau join 18.45, kalian punya tempat untuk belajar boleh ya. Kita buka aja lah soalnya kalau waktunya udah singkat. Jadi kalau kalian suka mau belajar join aja, nggak masalah ya. Lebih banyak belajar lebih baik. Oke. Siapa ini Evelyn atau Iren silakan. Itu maksudnya setan kalah di pas Yesus disalib itu? Maksudnya gimana? Setan sudah dikalahkan sayang. Jadi waktu Yesus disalib, setan kan Tuhan janji di Kejadian 3:15 dia mau remukkan kepala setan kan? Betul. Dan apakah setan waktu di situ, waktu di kayu salib diremukkan kepalanya seperti Yesus di salibnya di bukit apa?
Tengkorak, betul? Golgota kan artinya tengkorak, kepala kan? Itu lambangnya. Itu dia. Nah, nanti itu ada pelajarannya lagi. Apa sih kekalahannya setan di situ apa? Nah, itu kita harus belajar asal mulanya. Apa tipuan setan, dia tipu apa di surga, itu yang harus aku jelaskan ke kamu. Itu dia. Oke? Dan nggak bisa kalau dijelaskan cuma 3 menit, impresinya nggak dapat. Tapi kalau jelaskan pakai kutipan ini, jadi apakah berfondasi, Iren? Boleh? Jadi mantap pertanyaan kamu semua. Jadi yang penting terus belajar. Kalau ada Bible study ikut. Nah itu dia. Jadi percaya apa yang diungkapkan saat itu adalah Iren yang paling Iren butuhkan. Itu dia. Nanti kalau Tuhan memang istilahnya kan kita kan gerakan Roh Kudus ya. Kalau memang anak-anak muda butuh pekabaran yang mana, pasti akan dapat semua. Oke? Oke, Iren? Jadi nanti yang penting Iren available waktunya. Tapi kalau misalnya Iren banyak pertanyaan, sedikit belajarnya, ya nggak pernah kejawab itu semua, oke? Boleh gitu, Iren? Semangat ya, Iren. Oke, Jeko. Boleh Jeko doa tutupnya Aunty Candy? Oke, boleh dong sayang. Thank you. Oke, bagaimana semuanya boleh? Kimi, do you understand the lesson for today? Ya, Kak. Oke, praise the Lord. Emily, bagaimana sayang? Bisa ngerti kita hidup di air saman ini sayang? Bisa Emily? Oke, mantap Oke, yang lain bisa ya? Semuanya yang lain? Yang Nes dan Job, Cika bisa, Delan, Ian bisa sayang? Bisa. Bisa, Kak. Manda, KD bisa? Tadi lagi OTW, udah sampai rumah ini? KD? Bisa, Kak. Oke, praise the Lord. KD semangat terus ya. Kalian welcome banget kalau kakak, kalau misalnya kalian ada pergumulan, Kak, doakan. Kak, ini gimana sih? Open banget aku, oke? Aku open banget, open. Kak, ada nggak Roh nubuat tentang ini? Terlebih untuk kalian melawan, kalian punya diri dan persiapan kalian. Dan, kayaknya next time ini, nanti hari Senin kita udah mulai harus belajar judgment. Jadi ada buku penghakiman di surga itu kayak gimana, kalian harus ngerti itu. Oke, supaya kalian juga mulai ngerti, oh ternyata kayak gini toh. Dan ini orang Advent dong yang ngerti ini, oke? Dan itu konteks ke Abah juga sih. Oke, Kak Gedi semangat mau sharing semua yang Kak Gedi tahu sama kalian, praise the Lord. Dan kalian supaya semangat juga untuk terima kebenaran dari Tuhan, oke? Itu aja yang dibutuhkan. Betul, Ratu? Ya? Gimana, Ratu? Mantap belajarnya? Ronald putus ya? Wah, putus sih Ronald. Oke, gimana Goldie? Putus-putus sayang ya? Nanti Goldie belajar video lagi ya sayang. Didengar lagi ya pelajarannya sayang ya. Enggak kok, Cek. Lancar. Oh, praise the Lord. Berarti ngerti ya Goldie? Ngerti. Oke, mantap. Oke. Nah, kalau gitu nanti renungkan ini pelajaran ini, karena biasa habis selesai pelajaran kita mau uji kalian, oke? Mau ada pertanyaan, oke? Palingan 2 pertanyaan aja yang gampang-gampang lah, tapi konsep-konsepnya. Jadi kakak nggak tanya gini, di mana kutipannya? Nggak akan tanya, tapi kita akan lihat konsepnya, oke? Jadi akan ada ujian, kakak akan lihat dulu waktunya mana yang available, yang pas untuk bikin ujian, dan call kalian lagi satu-satu, oke? Kangen nggak di call sama kakak? Kakak sih kangen loh telepon satu-satu. Jadi bisa, telepon sama Kimi mantap banget, sama Emily, waduh senang. Dijelasin, waduh dengar penjelasan kalian, mantap. Ini siap nih untuk bertempur di air saman ya. Oke? Gimana Evelyn dan Iren, kita punya new friend, bisa tetap semangat terus belajar ya sayang? Cece Linda? Mantap, Ce? Mantap ya, Ce? Bisa ngerti ya, Ce? Ya. Oke, kalau gitu kita doa tutup. Kita akan minta Jeko untuk pray. Silakan Jeko. Jeko tolong doakan ya. Biar kita semua. Goldie apa, Goldie? Goldie ada mau Tentang homeworknya apa ya, Kak? Homeworknya hafal Revelation 14 ayat 8 untuk hari Senin ya.
Jadi passwordnya cuma hafalan aja. Ya, kalau memang ada yang penting dijelaskan, tapi sini kita hafalan sama kalian. Oke? Thank you. Silakan. Apa tadi Kak? Ulang dong Kak. Nanti kakak kasih di grup ya. Oke. Jeko, tolong doakan biar kita jadi anak muda yang rela mati untuk kebenaran. Oke? Jeko? Oke, thank you.